Halo teman-teman, kembali lagi di video series konsep mol ya. Kita akan lanjut ke materi volume molar. Volume molar itu apa sih? Ya, volume molar adalah volume yang dimiliki oleh gas berdasarkan keadaan ruangan yang ditempati. Jadi, ini akan menghubungkan antara volume gas dengan mol ya, volume gas dengan mol. Nah, hukum Velusak dan Avogadro itu menyatakan volume gas itu tidak dipengaruhi oleh jenis zatnya, tetapi dipengaruhi oleh kondisi ruangan gas tersebut. Kondisi ruangan itu ya apa? Kondisi ruangan itu meliputi suhu dan tekanan gitu ya. Nah, nilai volume molar yang kita gunakan itu cuma ada dua keadaan, yaitu keadaan STP, Standard Temperature and Pressure, dan keadaan RTP. RTP ya. Keadaan STP itu suhunya 0 derajat, tekanan 1 atm. Nah, itu volume molarnya 22,4. RTP suhu 25 derajat, tekanan 1 atm, volume molarnya 24 liter per mol. Nah, volume molar itu digunakan untuk menghubungkan volume gas dan mol. Volume sama dengan mol dikali volume molar. Atau bisa mol sama dengan volume dibagi volume molar. Apabila keadaan gas tidak STP atau LTP, kita pakai persamaan gas ideal. Jadi tidak hanya pakai rumus ini aja teman-teman, ada 3 rumus yang digunakan dalam menghubungkan antara volume gas dan mol gitu ya. Yang pertama V sama dengan N kali Vm, yang kedua adalah V sama dengan nRT dibagi P ya. V sama dengan nRT P ini yang gas ideal. Ini persamaan gas ideal ya. Gas ideal. Gas ideal itu sebenarnya P kali V sama dengan N kali R kali T. Tapi tinggal dipindah terus saja. Jadinya kayak gini. Nah, kalau ini pakai perbandingan. Perbandingan itu ini yang cara ketiga, perbandingan itu syaratnya adalah tekanan dan suhunya harus sama gitu ya. Itu perbandingan tekanan dan suhu sama. Jadi kalau diketahui STP atau LTP pakai yang ini. Cara pertama ya. Cara pertama kalau diketahui STP LTP pakai cara ini. Kalau nggak diketahuinya perbandingan dengan tekanan suhu dan tekanan yang sama, itu pakai cara yang kedua. Kalau nggak diketahui lagi, pakai cara yang ketiga, itu pakai yang PVNRT gitu ya. Nah, kita kejamin langsung aja ke contoh soalnya. 2 mol gas oksigen berada dalam keadaan STP. Berapa volume gas tersebut? Volumenya guys, berarti tinggal hitung aja. V gas oksigen sama dengan N dikali Vm. N-nya berapa sih? Oh, 2 mol dikali Vm-nya untuk STP adalah 22,4. Nah, ketemunya adalah 3 dikali 2, 44,8 liter. Sangat mudah sekali ya. Oke, nah yang kedua itu pakai cara apa? Oh, kebalikannya itu mencari mol. Nah, mencari mol adalah N sama dengan V dibagi Vm. V-nya berapa? 67,2 dibagi 22,4. Ketemunya berapa, guys? Tinggal dibagi aja. Ya, betul. 3 mol gitu ya. Oke, nomor 3 saya skip. Yang penting kalian udah tahu caranya ya. Nomor 3 itu hanya mencari volume mol ya, tetapi pakai LTP. LTP itu 24 Vm ya. Bedanya itu aja. Silahkan dihitung sendiri. Nomor 4 pada kondisi yang sama. Nah, ini kalian lihat ya, kondisi yang sama, suhu dan tekanan yang sama. Kalau suhu dan tekanan sama, pakai N1V1 sama dengan N2 per V2 gitu ya. N1-nya berapa? Oh, 1 mol volumenya 24 liter sama dengan 0,75 mol. Volumenya nggak tahu. Nah, tinggal kali silang aja toh kalau kayak gini. Berarti V2 sama dengan 0,75 dikali 24 ya. 0,75 dikali 24. Yaitu sama aja 3/4 dikali 24 gitu ya. Jadi V2 nya ketemunya berapa guys? 3/4 dikali 24/1 gini lah. Nah, ini bisa kamu coret-coret 4, 24 ini 1. Ini 24 dicoret jadi 6 kali 3 18 liter gitu ya. Sama sekali untuk ini. Begitu. Pak, ya nomor 5 gimana? Wah, sabar ya. Nomor 5 itu kita pakai gas ideal karena diketahuinya tekanan, volume, suhu gitu ya. Nah, tekanan, volume, suhu kita pakai persamaan gas ideal ya. P kali V sama dengan N kali R kali T gitu ya. N sama dengan tinggal dibalik ya, P kali V, R kali T gitu ya. P kali V 2 kali 10 dibagi R-nya 0,082 dikali T-nya 300 gitu kan. Nah, ketemu di sini N sama dengan 2 kali 10, 20 dibagi 0,082 kali 300 itu ketemunya 24,6. Maka nilai N-nya adalah, silahkan hitung, 0,813 mol gitu ya. Kalau kimia jawaban selalu desimal dan 3 angka di belakang koma. Begitu teman-teman, sangat mudah sekali ya. Oke, kita sekarang lanjut. Molaritas. Molaritas adalah angka yang menunjukkan banyaknya mol tiap 1 liter ya. Atau singkatnya kita bisa bilang ini adalah konsentrasi larutan. Jadi banyaknya zat yang terlarut dalam suatu pelarut ya. Nah, misalnya 1 molar, M besarnya namanya molar ya.
1 molar itu 1 mol HCl dalam 1 liter. Maka kalian bisa tuliskan sebagai rumus N sama dengan V dikali M gitu ya. N sama dengan V kali M. Atau kalau mencari M, N dibagi volume ya. N itu jumlah mol, V itu volume. Tapi ini volume pelarut ya, volume pelarut. M-nya itu kemolaran. Ini volume pelarut bukan volume gas ya. Volume pelarut ya, bukan volume gas. Kalau tadi itu ngomongin gas, sekarang ngomongin yang larutan-larutan gitu ya. Nah, larutan itu juga bisa didapat dari massa, dari padatan. Kalau padatan garam kalau dilarutkan dalam air, padatan garam 5 gram itu dilarutkan dalam air 100 mili ya, itu gimana? Pakai rumusnya ini ya. Kan molaritas itu kan N per V. Nah, N itu massa kali MR. Maka tinggal rumusnya digabungin. Massa bagi MR, massa bagi MR dibagi volume. Massa bagi MR bagi volume. Pak, ini 1000 apa? 1000 itu supaya volumenya bisa pakai mililiter, karena volume itu SI-nya liter, maka dikali 1000 dibagi mililiter gitu ya. Bingung? Nggak apa-apa, kita ntar ada contohnya. Nah, yang berikutnya itu molaritas dari cairan pekat, itu persen dikali rho kali 10 dibagi mr gitu ya. Ini biasanya kalau kalian mau melarutkan zat-zat pekat di lab, misalkan H2SO4 pekat, asam asetat glasial, terus HCl pekat kayak gitu, mau bikin larutan yang lebih kecil konsentrasinya, nah itu pakai satuan ini. Ini untuk menghitung molaritas apabila dalam suatu zat itu diketahui ya satuannya adalah persen gitu ya teman-teman ya. Persen kali rho kali 10 bagi ml, sama ya nih, A nya ini persen kali rho kali 10 bagi ml, itu satuan molaritas nanti ketemunya ya. Ini kalau molaritas campuran rumusnya M1 kali V1 ditambah M2 kali V2 dibagi V1 plus V2, atau ya ini sama aja sebenarnya, N1 tambah N2 dibagi volume total, itu sama aja ya, karena M kali V itu kan N ya. M1 kali V1 ditambah M2 kali V2 dibagi volume 1 tambah volume 2. Begitu penghitungannya. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh ya, contoh. 0,8 mol NaCl dalam 250 ml air. Nah, nomor 1A berarti kita pakai yang mana, guys? Oh, pakai yang pertama tadi ya. M sama dengan N per V ya. Oke, maka nomor 1A M sama dengan N dibagi volume. N-nya 0,8 dibagi volumenya harusnya adalah dalam satuan liter, berarti 250 ml dijadiin liter 0,25 ya. Berarti berapa guys? 8, atau ini sebenarnya bisa gini, 8 per 10 dibagi 25, 0,25 itu 1/4. Maka tinggal dibalik, 8 per 10 dikali 4 per 1. Nah, ini kan betul nggak? 3,2 betul ya. Ketemunya adalah 3,2 molar gitu. Untuk 1A gitu ya. Lanjut B. B ini dari massa. Kalau dari massa pakainya rumus yang mana, guys? Dari ini ya, molaritas dari padatan. Massa zat per ml kali 1000 bagi volume. Lanjut. Massa zat berarti gram per ml kali 1000 dibagi mililiter gitu kan. Masanya berapa gram? Oh, 50 gram. Dibagi ml-nya kamu hitung dulu. Ca 40 ditambah C 12 tambah O-nya 3. 3 kali 16. Dikali 1000 dibagi airnya 250 gitu ya. Nah, tinggal hitung 40 tambah 3 kali 16 tambah 12 ya, tambah 40. Terus 100 ya. Berarti 50 per 100 dikali 1000 per 250. Bisa coret-coret? Bisa kan? Coret-coret aja, 100, nolnya hilang 2, nolnya hilang 2, nolnya hilang 1, nolnya hilang semuanya. Berarti tinggal 50 bagi 25 gitu. Ini 25 1, nilai 50-nya 2. Ketemu deh hasilnya 2M. Nah, itu tuh gampang sekali. Nah, nomor C nggak usah ya, nomor C itu sama kayak nomor B. Maka kita lanjut ke nomor 2 ya. Nomor 2, diketahui suatu larutan pekat H2SO4. Nah, berarti kalau dari larutan pekat pakai rumusnya yang ini ya. Persen kali rho kali 10 bagi ml ya. Oke. Persen kali rho kali 10 bagi ml ya. Hitunglah konsentrasi molar larutan tersebut ya. M H2SO4 adalah persen dikali rho dikali 10 dibagi ml. Kok 10-nya dari mana? Ya 10-nya itu ini ya, ketetapannya ya, konstantanya. Persennya berapa? Oh, persennya 90% gitu kan. Nah, terus rho-nya berapa? Dikali rho-nya 1,80. Nah, ini persennya nggak usah ditulis ini, langsung aja 90 gitu ya. 90 dikali 1,80 dikali 10 dibagi ml-nya itu ada 98. Tinggal hitung guys. 90 dikali 1,8 dikali 10
dibagi 98. Terus ketemunya adalah 16,531 molar kayak gitu. Teman ya, ini yang kedua dari persentase. Nah, biasanya molaritas ini digunakan nanti untuk pengenceran. Pengenceran itu dari molaritas yang pekat dicari dibuat larutan baru dengan yang lebih encer gitu. Oke, ini nggak usah hitung ya, kalian bisa lah ya, caranya sama. Nah, yang beda paling cuma nomor 3. Nomor 3 itu adalah campuran HCl. Nah, campuran HCl berarti itu gimana? M campuran sama dengan M1 kali V1 ditambah M2 kali V2 dibagi volume 1 tambah volume 2. M1 nya berapa? 0,2 dikali berapa? 150 mili. 150 mili itu berarti 0,15 ditambah M2 nya 0,3 dikali 100 mili 0,1 dibagi 0,15 tambah 0,1 gitu kan. Hitung deh, 0,2 kali 0,15 hasilnya adalah 0,03 ditambah 0,3 kali 0,1 0,03 juga dibagi 0,15 tambah 0,1 0,25 ya, kayak gitu ya, 0,1. Nah, ketemunya adalah 0,06 dibagi 0,25 gitu kan, 0,06 dibagi 0,25. Nah, bingung ngitungnya, bingung pakai kalkulator? Oh, nggak usah, ini bisa kayak gini guys. 6 per berapa itu? Oh, 6 per 100 dibagi 0,25 itu berapa? Seperempat toh, dibagi seperempat. Kalau dibagi berarti dibalik, 6 per 100 dikali 4 per 1. Nah gitu kan, 4 per 1 itu berarti berapa? 4 bagi 1. Ini 4 nya bisa coret toh? Bisa nggak? Bisa, 4 ini 1, ini coret jadi 2, 5 kayak gitu. Tinggal 6 bagi 25 gitu kan, 6 dibagi 25 ketemu deh 0,24. Satuannya apa? Molar. Selesai ya. Jadi gitu ya, yang lain silahkan dikerjakan sendiri karena sama. Nah, ini adalah terminal mall. Bayangkan ini kayak stasiun transit Manggarai gitu ya. Ini kayak stasiun transit Manggarai. Kalau kalian dari Depok mau ke Bekasi ya itu kalian transit dulu ke mall terus baru ke Bekasi gitu ya. Dari volume gas mau ke mall ya berarti tinggal dibagi STP atau RTP ya. Volume dibagi VM ketemu mall tinggal dikali dengan ini molaritasnya ya, tinggal dibagi dengan volume ketemu molaritas gitu. Ya, ini ada panahnya, silahkan perhatikan ya. Misalkan massa mau ke mall, oh massa dibagi ml, gram per ml ketemunya mol. Mau ke jumlah partikel, tinggal ngikutin panahnya, oh dikali dengan 6,02 10/23. Jadi ketemu jumlah partikel, gitu ya. Pak, kalau mau dari molaritas, mau mencari massa bisa nggak? Bisa, molaritas ke massa sini dikali volume M kali V ketemu mol. Mol ke massa dikali AR atau MR ya. Gampang kan? Kayak gitu. Ini adalah terminal mall. Ini ringkasan paling ringkas dari bab ini. Jadi kita sampai di sini ya teman-teman ya. Bab konsep mall itu ujungnya adalah terminal mall ini. Ini menggabungkan keempat konsep mall yang kalian pelajari tadi. Oke, demikian dari Pak Arya. Semoga bisa membantu kalian belajar dengan baik dan bisa mengerjakan latihan dengan baik. Kalau masih ada bingung, silahkan ditanyakan di kelas pada pertemuan yang ada. Begitu teman-teman, terima kasih dan sampai jumpa.